Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema tujuan dia menghancurkanmu. Ya, jadi ini baru dia ya. Kalau dia itu berarti satu orang. Ini orang yang kamu dilingkan. Mungkin ini bisa jadi mantan suami atau mantan pacar ya, atau siapapun itu yang sedang ada di pikiran kamu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Yang mau private reading, self healing, terus mau di terapi, konsultasi mengenai kamu punya kelebihan atau enggak ya. Terus untuk kalian yang mau order produk digital ini juga bisa ya, di my linknya ini ada di sini. Terus yang mau order garam ini untuk tenang, rajin ibadah, no drama, membuka pintu-pintu rezeki, ini juga bisa. Yang pink halus 35, putih halus 30, yang putih kasar 25 ya. Ini saya konsumsi juga. Apalagi kerja di bidang seperti ini tuh memang kita butuh benar-benar kuat ibadahnya, kuat pembersihannya terus ya, karena ya memang ya seperti itulah dunia spiritual ya. Ada yang nggak suka nembak gitu, terus ada yang sesama rekan juga, tapi kita nggak usah suuzon lah ya. Oke, kita yang penting doa aja ke Allah, minta dilindungi. Toh niat kita itu baik loh ya, untuk membantu orang lain ya, memperingan. Kalau syukur-syukur kita bisa menghilangkan ininya mereka gitu ya, permasalahan mereka, terutama perihal masalah gaib. Oke, kita mulai ya. Tujuan dia ingin menghancurkanmu. Kok jahat banget ya orang ya, zaman sekarang tuh gila-gilaan loh kejahatannya. Tujuan dia menghancurkanmu. Nyawa tuh udah kayak nggak ada artinya ya. Gimana nih enaknya gini kali ya. Tujuan dia ingin menghancurkanmu. Yes, G-Dragon ya. Saya akhir-akhir ini sering lihat angka kembar lagi loh ya, padahal itu semua udah dilewati mungkin ya, spiritual awakening yang berkali-kali saya juga nggak ngerti ya, tapi disyukurin aja. Oke. Kamu dilingkan, kamu bayangin orang yang kamu tuju ini kebanyakan aku hampir 90% mantan ya. Entah mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Kalau klien atau segala macam disesuaikan aja. Yang aku lihat tujuan dia ingin kembali sama kamu. Tujuan dia ingin menghancurkan kamu ya, karena seiring berjalannya waktu akhirnya dia sadar dan yakin bahwasanya memang dia masih sayang sama kamu, dan dia yakin kamu juga masih sayang sama dia. Kepedean ya gitu. Tuh mungkin sudah ada yang pisah, cerai ya. Aku sih lihatnya dia pengen punya hubungan yang baik lagi sama kamu. Dia tahu kamu tulus ya, karena dari kebaikan kamu, ketulusan kamu itu, apapun yang dia mau dia bisa dapat. Mungkin ada beberapa dari kamu yang berdilling dengan orang yang sudah pisah dan dia sudah punya pasangan lagi, tapi ternyata zong banget gitu loh. Cuman memang aku ngeliatnya jalan ke kamu ini sangat berliku ya. Mungkin itu cara Allah untuk melindungi kamu dari seseorang yang ingin balikan lagi sama kamu, karena memang orang ini kayaknya keras dan ego. Jadi buat kamu ragu ya, dia yakin kok ketika dia bisa jadi teamwork yang baik dengan kamu, dia bisa punya banyak keberuntungan gitu. Dan dia nyesel loh udah ninggalin kamu. Ternyata dia ninggalin kamu itu nggak dipikirin secara matang gitu loh ya. Ada faktor pengaruh dari circle pertemanannya dia yang mempengaruhi untuk udahlah lo cerai aja, udahlah lo pisah aja gitu loh. Itu yang membuat dia murka, dan dia lagi cari strategi cara gimana caranya bisa balik lagi sama kamu, karena dia tahu rezekinya tuh bagus sama kamu. Dia berusaha untuk sabar dan kuat prinsipnya untuk
cari cara gimana cara bisa balik lagi ke kamu. Aku ngerasanya orang-orang yang berdiling sama yang kamu dilingkan ini, entah dia udah pisah secara hukum 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 dalam pengertian sudah nikah atau belum, dalam artian masih pacaran, ya dia ngerasa rezekinya nggak sebaik sama kamu. Kamu ini pembawa rezeki, kamu ini baik, jadi kamu jangan minder ya guys. Masih enak zamanku tuh. Jadi sebenarnya kalau digabungin ya, tujuan dia tuh ingin menghancurkan kamu ya. Dia pengen balik lagi sama kamu. Mungkin ya ada orang-orang yang berdealing dengan NPD, di mana NPD ini memang nggak boleh ngelihat kita tuh happy, seneng. Jadi nggak sama gue berarti sama orang lain tuh juga nggak boleh. Padahal selagi kita sama dia, kita tuh disia-siain abis gitu loh. Kita tuh diperlakukan kurang ajar banget gitu ya. Bahkan ya kita lihat ya kartunya ya, aku nih agak-agak gemes bacanya. Tujuan dia menghancurkanmu. Jadi kamu nih aku sih ngeliatnya ada yang benar-benar udah gila-gilaan hancurnya, parahnya gitu ya. Tujuan dia menghancurkanmu. Iya, dia gimana nih bentuknya, gini aja kali ya. Tujuan dia ingin menghancurkanmu mungkin ya. Dia ini kan NPD, sakjiw ya, psikopat gitu loh ya. Aku sih ngelihat jadi gini loh, dia ini yang salah ya, dia ini yang mulai duluan, tapi dia merasa tersakiti gitu loh ya. Mungkin kamu membalas, ada yang kayak gitu, misalkan dia selingkuh, maunya kamu tuh nggak ngebales. Mungkin ada yang ketika dia selingkuh kamu balas selingkuh, itu dia marah. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh masih ingin mempertahankan rumah tangganya sama kamu atau hubungannya sama kamu. Dia nggak nyangka kamu akan bales. Emang lo siapa gitu. Emang kadang orang suka nggak berkaca ya, mungkin di rumahnya nggak punya kaca kali ya. Ya kayak gitu lah, orang sakit, orang playing victim, dia yang mulai duluan, dia yang nyakitin, tapi seolah-olah jadi korban ya. Kita suruh nonton dia happy bersama pasangannya yang baru untuk butuh validasi dari kita, cari perhatian dari kita, padahal sebenarnya itu cuma kelihatannya doang, sebenarnya dia nggak bahagia ya. Dan ketika kita sama orang lain, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita punya peluang usaha baru, sama dia dihancurin, itu sakit jiwa ya. Dia lagi kesusahan ekonomi, makanya kenapa dia mati-matian ingin balik sama kamu, karena dengan sama kamu tuh ekonominya bagus, naik gitu. Dia sering mengevaluasi diri. Ada juga yang terhalang jarak LDR atau terhalang restu orang tua, terutama ibu. Makanya untuk ibu tuh kamu jangan suka ikut campur ya gitu. Belum tentu loh mertua menantumu itu salah, bisa jadi anakmu yang salah, dan kamu nggak berhak untuk ngebela gitu ya. Itu namanya bukan orang tua yang bijak, dan dia akan datang menawarkan perasaannya lagi sama kamu. Dia pengen nutup siklus yang nggak baik, dia pengen mulai lagi dari nol, dan tapi yang jadi keselnya itu jadi memanfaatin kamu lagi ya. Tuh makanya kamu harus jadi orang yang siap siaga. Harusnya kan orang sadar ya, ketika kayak gini tuh sadar, tapi dia kayak enggak, gue nggak mau tahu, pokoknya dia harus balik sama gue dengan menghalalkan segala cara. Bener kan kartunya tadi sebenarnya udah ada di kepala aku, tapi dia bingung ya. Dia satu sisi dilema, dia akhirnya bumerang buat dia mau balik. Kayaknya jalannya udah nggak mungkin, berliku banget. Dia tahu kamu nggak bakalan mau, nggak balik, gue sengsara karena keuangan gue kacau balau. Masih enak zamanku toh, kayak gitu ya. Minimal kamu tuh bisa diajak kerjasama lah untuk bangun usaha, bangun ekonomi kayak gitu, karena beban dia berat banget loh
dia juga masih punya pilihan-pilihan hidup yang gue masih pengen ngejar ini, pengen ngejar itu, tapi apalah daya enggak nggak memungkinkan kondisi dia dan dia ingin membangun sebuah keluarga yang berbahagia bersama kamu. Dengan membangun sebuah keluarga yang berbahagia bersama kamu, dia bisa narik lagi rodanya ke atas. Cuman kayaknya dia ngeliat kamu sudah berbahagia dengan diri kamu sendiri gitu loh, makin dilema lagi ya gitu. Itu guys, aku sih udah tahu sih endingnya ini kayak apa le ya. Tujuan dia ingin menghancurkanmu. Tujuan dia ingin menghancurkanmu apa sih? Tujuan dia ingin menghancurkan. Jadi pengen balik sih intinya, karena dia lagi kesusahan ekonomi. Ada juga nih yang kayaknya rese banget ya, nyampah banget hidupnya di kehidupan kita tuh. Ya dia caper gitu ya kan, mungkin ada sesuatu yang dia tinggalkan, entah itu anak atau surat berharga atau harta yang dia punya alasan ketika dia mau balik sama kamu. Ya gue kan mau ngambil surat tanah, gue kan mau ketemu anak gue gitu, dengan beribu alasan ya dia lagi butuh bantuan keuangan sih, tapi dia gengsi maunya kamu yang nyari. Misalkan ya kamu dibuat kesel nih dengan diteror terus dengan black magic, otomatis kan ini orang maunya apa sih, kamu nelpon dia, kamu hubungin dia, nah masukkan perangkap gue, tapi ternyata kamu enggak. Itu kan bikin dia kesel ya. Tuh dia lagi kesusahan ekonomi, dia pingin lagi punya keuangan yang bagus bersama kamu. Dan kalaupun dia tahu kamu ini kayaknya udah nggak mau, kayaknya keuangan kamu lagi bagus nih, ini banget ya, picik banget gitu, jahat banget gitu loh. Giliran hidup bersama kamu dapat keuangan yang bagus, dia ambil serakah begitu, terus dia ninggalin kamu dari nol lagi, kamu berjaya, dia mau balik lagi untuk manfaatin lagi. Namanya ular, dia pasti cuma berubah kulitnya doang ya. Dia punya inner child loh, orang ini sakit ya, mungkin inner childnya ya dia butuh haus validasi, mungkin orang tuanya bekerja, nggak ada perhatian, nggak ada yang ngarahin, dituntut kesempurnaan, dituntut untuk selalu orang tuh biar melulukan dirinya gitu ya. Intinya ada inner child, trauma masa kecil orang tuanya lah yang membuat dia kenapa seperti itu, jadi orang yang psycho atau itu ya. Banyakin doa ya. Kalau mau ambil paket self healing dan self love, syukur-syukur mau di terapi, aku ada di seputaran Ciamis, The Chariot ya. Dia tapi dilihat kamu kayaknya udah happy ya, dia pengen bangun sebuah keluarga yang berbahagia tuh sama kamu, karena kayaknya, tapi dia juga punya banyak pilihan ya. Di luar sana kan ini gemes banget ya gitu, kita sama dia disia-siain, tapi sama orang lain kita digangguin terus gitu, walaupun perasaannya lebih banyak ke kamu. Jadi kamu tuh kayak dia tuh kayak punya kandidat lain selain kamu, ada beberapa, tapi kayaknya yang paling mendekati sempurna ya kamu. Dia mau narik lagi rodanya ke atas tuh, mengalahkan segala cara ya. Jadi ya dia akan datang untuk menawarkan perasaan lagi sama kamu. Hati-hati aja, waspada aja ya, orang ini sakit, butuh pertolongan ya. Jadi kalau ditanya tujuan dia ingin menghancurkanmu, dia nggak mau ngeliat kamu bahagia, happy, jaya, dia nggak mau kamu lebih dari dia mau balik lagi sama kamu, tapi ya tidak dengan hati yang tulus, tapi hanya ingin memanfaatkan lagi. Karena sejujurnya dia lagi kesulitan keuangan dan melihat kamu nih kayaknya lagi jaya, lagi naik, giliran nol sama kamu udah jaya, kamu ditendang, seolah-olah kamu bukan lagi seleranya dia cari orang lain, dia pikir dia bisa jadi batu loncatan, kamu tuh jadi kayak batu loncatan, dia pikir dia akan mendapatkan yang lebih dari kamu, ternyata beda pasangan, beda rezeki, terus dia bangkrut lagi, terus dia nyari kamu lagi. Kok enak banget ya orang berpikirannya kayak gitu, kayak kita nggak punya perasaan. Oke, kalau kalian mau request tema, mau
order garam, private reading di terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transfer energi seksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia. Ada pelakor, ada pembinor, diblokir. Memang nggak instan tapi pasti. Beda dengan kita ke dukun, itu cepat tapi tiap 40 hari sekali kita harus ngecas. Oh ya, sekarang saya lagi ada program memberi makan kepada kucing liar ya gitu. Obat-obatan saya ada bekas kucing liar, kucing yang dulu kayak buat skabies itu. Ini satu lagi ada yang dikarantina untuk skabies. Jadi kalau kalian mau berdonasi untuk, Kak saya nggak sempet nih mengasih makan kucing liar, di sini banyak ya gitu. Tapi saya juga, namanya saya kan ini baru lagi pindah ke sini ya, jadi saya belum tahu nih klinik kucing di mana gitu, belum sampai ke tingkat vaksin, masih baru dikasih makan. Dari keuntungan yang saya dapat dari private reading, dari order garam, selain buat anak yatim, janda-janda, kalian kalau mau berdonasi juga bisa karena di sini banyak yang membutuhkan. Terus kalian kalau mau nyumbang untuk Jumat Berkah juga bisa setiap hari Jumat ya, bentuknya uang, bentuknya makanan, itu juga bisa ya. Terus kalau kalian mau misalkan, Kak aku mau beli produk digital, silahkan. Mau konsultasi mengenai punya kelebihan juga silahkan. Terus mau macam-macam lah ya, misalkan Kak gimana sih cara bisa keluar dari black magic gitu loh. Dan alhamdulillah keuangannya sudah mulai pulih ya. Kalian kalau ada kucing sakit, nemuin, kalau bisa diobatin ya, minimal sampai dia sehat. Kalian mau lepasin boleh, mau piara boleh, karena salah satu rezeki itu ya, sebenarnya kucing sakit itu kalau kita rawat salah satunya rezeki, membuka pintu rezeki ya. Alhamdulillah kucing di tempat saya itu ada 4, nambah lagi kadang yang kaliko, satu lagi punya tetangga suka main ke sini. Tadi ada lagi kaliko yang sakit skabies juga gitu ya, mengobati kangennya saya sama kucing-kucing saya yang menggemaskan dulu ya gitu. Jadi oke, terima kasih banyak, kita ketemu lagi di reading yang berikutnya, bye.